Langsung saja, izinkan saya Diajeng Muskaningrum sebagai pembawa acara pada sore hari ini untuk membacakan beberapa rangkaian acara. Niki keluarga niki nggih mboten woro-woro kok pidato mboten Pak. Udah ya. Woro-woro iki. Udah semuanya. Niki menurut kula niki enten acara selamatan desa kelurahan. Bintang kok menawi badhe wonten selamatan wonten kelurahan kangge kula kados tumpeng ingkang wonten kelurahan nika kula usulaken khusus ingkang makili kados Pak Lurah kaliyan kerabat-kerabatipun. Lah saking-ikune mangke ngangge pengarah mawon utawi asahan biasa. Niku mbok menawi mangke dipun sekedhoni. Kersane ten kelurahan boten rujuk kali sego kandung segotok iwake pun boten bisa. Niku sing pun sering kula alami. Lek benasan mangke sekedo wong siji oleh siji, umpama wong siji oleh limo niku lampu gawe. Tapi bahwa ini ku kayaknya boten rebutan ada datang bunter iki ndak ngene sing boten izin kan orang China. Aku mau ganti kepingin niku tapi kadang nggak izin. Niku lek menurut kula sae nggih kados pagang ngangge pengarah nek Pak Lurah kali kerabate kesane ndamel tumpeng. Niku wajib. Niku kangge kula ngoten mangke wa menawi wonten pintu-pintu malih kesane dibahas sareng-sareng biasane wonten panitia-panitia kelurahan. Ngoten Pak Lurah. Nggih niku kula tetap semanten. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu perlu saya sampaikan karena menjelang kurma tugasnya RPMK beserta rekan-rekan jajarannya nanti ada sosialisasi mengenai pemilihan RPMK 1 gitu. Yang kedua nanti ada sosialisasi masalah selamatan desa. Tentunya nanti mohon kesepakatan bila mana perlu kritik dan masukan dari Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dan saya muliakan para sepuh, bini sepuh, para lembaga hadat, Pak Bujut, Pak Pur, Pak Puji, Pak Juki, dan yang saya hormati tokoh masyarakat sebagai panutan saya Bapak Ruslan Effendi, Mabes Bangun Pak, Kasat Das Limas Pak Tohir, Pak Babinsa, Ketua PKK beserta pengurus, Gubernur Bang Tanjung, pengelola wisata jaringan Nagrek, Bapak Ketua RT, Bapak Ibu Ketua RT dan RW sekelurahan Nagrek, dan rekan-rekan tim
Karang Taruna kan ya? Adik-adik Karang Taruna, teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini, sore ini kita semua bisa berkumpul di Pendopo Wiwitan Patra Manggala dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat salam mari kita tujukan pada Baginda Rasulullah SAW, yang mana kita berharap kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Ngapunten sadarnya pada sore hari ini, sebelumnya mungkin saya akan klarifikasi terlebih dahulu bahwa kemarin sudah dikirimkan surat dari kelurahan terkait mekanisme dan adanya kelurahan LPMK masa baktinya sudah habis lah, karena sesuai dengan surat keputusan Kelurahan Gede tahun 2019 ditetapkan LPMK periode 2019-2022 selama 3 tahun itu ditetapkan pada 8 Januari sehingga habis pada tanggal 8 Januari 2022 yang lalu. Sehingga ini tadi kami koordinasi melalui via telepon kepada Pak Ketua LPMK sehingga sesuai dengan amanat undang-undang untuk yang menjadi panitia pemilihan kepengurusan LPM itu adalah bisa saya lurah ataupun pejabat yang ditunjuk seperti halnya kemarin, karena rangkaian dari penetapan ketua RT dan RW di wilayah Ngadu ini sudah selesai dilaksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala apapun, sehingga kewajiban kita yaitu dengan adanya berhenti selesainya SK kepengurusan LPMK yang periode 2019 dan 2022, sehingga ini menjadi kewajiban kita bersama untuk memilih masa bakti yang baru supaya tidak ada kesalahpahaman atau salah pengertian. Ini saya mengulangi sosialisasi lagi terkait Perwali 18 tahun 2021 yang mengatur tentang LKK dan LAK. LKK itu adalah lembaga pemasyarakatan kelurahan dan lembaga adat kelurahan, dan LKK ini dibagi kebetulan di Ngablik kurang lebih di periode yang ini ada 10 lembaga pemasyarakatan kelurahan, yaitu Limas, LPM, PKK, Karang Taruna, Forum Anak, Karang Kim, ditambah sesuai dengan kebutuhan ada Bubur Kembang Tanjung, pengelola wisata Daringan, Posyandu, yang mana kemarin sama-sama sudah melaksanakan temu karya. Tinggal terakhir adalah temu karya atau karya bakti dari kepengurusan LPMK di periode yang lama dan di periode tahun ini 2022 hingga 2027, sehingga aturannya pun masalah masa bakti berubah menjadi yang tadinya 3 tahun menjadi 5 tahun. Kemarin sudah menerima suratnya semua ya terkait pemilihan LPMK Pak Ketua RT Pak RW, sehingga kemarin sudah menerima. Hari ini saya komunikasikan supaya tidak ada kekeliruan nantinya saat pelaksanaan tanggal 17 itu pemilihan di Pendopo sini untuk kepengurusan LPMK. Jadi sebelum saya membacakan syarat dan tata caranya, mungkin yang perlu kita ketahui bersama
kelurahan ini adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. LKK yang selanjutnya disingkat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ini adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra dari pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Dan juga LAK, Lembaga Adat Kelurahan atau sebutan lainnya, tapi sementara ini masih mengikuti baku dari Perwali 18, yaitu Lembaga Adat Kelurahan Ngaglik, yaitu adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat kelurahan. Sehingga saya bangga bisa diberi kesempatan mengabdi di Kelurahan Ngaglik ini karena di tengah kota, tetapi masyarakatnya masih gotong royong, rukun dan menghubungi tradisi-tradisi yang bernilai luhur ataupun baik. Seperti nanti rencananya selamatan kelurahan ini nanti akan direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dan dimotori oleh lembaga adat kelurahan. Dan saya permohon Pak Pitut, Pak Pur, Pak Judi, dan Pak Puji kemarin untuk Kelurahan Ngaglik terkait menjaga adat dan tradisi itu kami mendapatkan penghargaan, Pak, karena masih bisa menjaga seperti selamatan kelurahan. Meskipun kemarin di tahun 2021 kemarin masih banyak kekurangan, tapi ternyata poin-poin intinya itu sudah terangkum. Dan yang paling penting ada doa lintas agama yang mana masih baru di Ngaglik pada tahun 2021 kemarin, sehingga itu menjadi sebuah apresiasi dalam pengembangan budaya adat dan dikaji oleh para akademisi dari Universitas Kanjuruhan. Bukunya tebal, ada 300 lebih lembar. Sehingga yang adanya pandemi kemarin itu memang membuat kita semua mengevaluasi dan bagaimana caranya kebudayaan lokal, kearifan lokal ini tetap terjaga. Dan ternyata itu yang benar, Pak. Ternyata bukan gede-gedean tumpeng kalau selamatan itu, karena dari tumpeng itu sudah bisa ada artinya sendiri, ada maknanya, dan ada beberapa macam jenis tumpeng. Kalau tumpeng bolong itu apa, Pak Wil? Sebelum bolong itu untuk masyarakat ya. Nah, sehingga itu tadi banyak maksud dan maknanya. Dan kula nuwun pada Pak Yopi, juga termasuk generasi muda yang tetap menjaga kearifan lokal, ada tradisi dijaga, sehingga inilah tadi yang bisa mempersatukan kita semua. Ini pemandangan paling indah, Pak. Sangat banyak sekali yang hadir dan merasa handal ini, rasa memiliki kelurahannya, memiliki kampungnya. Ngaglik ini sangat-sangat luar biasa. Jadi tujuan dari pengaturan LKK dan LAK yaitu adalah mendudukan fungsi LKK dan LAK sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan LKK dan LAK dalam proses pembangunan kelurahan, dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Dan kita menginjak LPM, yaitu adalah lembaga pemberdayaan masyarakat,
Yang mana ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu LPM. Ngapunten Pak, ternyata lalu-lalu itu kita sama-sama kebingungan tentang kedudukan LPMK ini sendiri, sehingga mau maju mundur kayaknya salah. Karena kami pelajari, kami konsultasikan, ternyata memang tidak ada aturan khusus dari belum ada aturan khusus dari pemerintah daerah. Jadi Permendagri langsung diturunkan, sehingga kemarin terlalu global menjadi kelurahan dan LPMK di periode yang lalu sempat kebingungan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, karena kembali lagi yang kita lakukan ini adalah sebuah pengabdian dan sosial kemasyarakatan. Dan di tahun 2021 kemarin, sekitar tanggal 16 Maret 2021 sudah ditetapkan oleh Wali Kota Batu terkait pedoman pembentukan LKK dan LAK di kelurahan. Karena memang di Kota Batu ini terdiri dari 19 desa, 5 kelurahan, jadi terkadang ketinggalan kelurahan. Karena mungkin lebih banyak desa, tapi alhamdulillah selama 3 tahun ini kelurahan bisa mengejar ketinggalan, dengan meskipun masih banyak kekurangan dari kami pemerintah kelurahan, tapi kami berusaha semaksimal mungkin. Termasuk LAK ini hanya di Ngage yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tingkat kelurahan, karena di lain tempat masih berupa paguyuban. Kalau paguyuban kan mungkin masih seperti perkumpulan, belum resmi, sehingga itu tadi kadang mau ke desa atau ke kelurahan jadi maju mundur lah, aku sopo nanti gitu. Tapi alhamdulillah di Kelurahan Nagrek sudah kita awali dan lancar. Sebuah pemandangan yang indah Pak, para sesepuh-sesepuh Nagrek ini bersama-sama untuk mengawal kemajuan di wilayah Nagrek. Kemarin saya sampaikan di dalam surat bahwa nanti masing-masing RW, ada 15 RW, bisa mengirimkan bakal calon pengurus LPMK, dan nantinya tanggal 17 kita kumpulkan di sini bersama seluruh kelembagaan. Kita mengadakan voting untuk pemilihan ketua, dan nanti kepengurusan lainnya itu agar dirembuk sendiri kalian ketua terpilih. Karena yang perlu kita ugemi, ternyata di sini hanya ada struktur organisasinya ada 6, yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang pemuda dan olahraga, bidang pembangunan sarana dan prasarana, dan bidang pendidikan, agama, dan sosial budaya. Sehingga mungkin nanti karena di anggaran kami pun hanya terdapat di sistem itu ada hanya 6 juga, 6 untuk honorarium dari kepengurusan LPMK di tahun 2022, yang mana ketua itu 4.200.000, tapi setahun Pak. Jadi per bulannya 350, dan kita sesuaikan dengan sistem di keuangan di pemerintah daerah, kita cairkan per 3 bulan sekali, sama seperti kelembagaan lainnya dan ketua RT dan RW. Sekretaris tidak ada wakil, tapi bunyinya adalah sekretaris, bendahara, dan 3 bidang. Yang mana ketentuannya persyaratan menjadi pengurus LPM ini sama kurang lebih dengan
ketua RT dan RW atau kelembagaan lainnya ya, berumur paling sedikit 21, mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di wilayah RT atau RW yang bersangkutan, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, sehat jasmani dan rohani. Pengurus LPM tidak merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan. Tetap ternyata di sini tidak bisa ganda jabatan ya. Dan yang ketiga adalah pengurus LPM tidak menjadi anggota salah satu partai politik. Jadi tata cara yang tadi saya sampaikan, kelurahan memfasilitasi menjembatani sebagai panitia untuk melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus LPM, dan sudah kami awali untuk bersurat sehingga setelah hari ini panjenengan di lingkungan RT, di lingkungan RW bisa mengumpulkan unsur-unsur yaitu ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di wilayah panjenengan sendiri, sehingga itu tadi akan mengirimkan bakal calon dan sekalian nanti mungkin dirapatkan karena di tanggal 22 dan 15 Maret 2022 acara yang dilaksanakan mungkin seperti yang sudah-sudah. Nanti ada kegiatan kesenian, kegiatan agama, kegiatan olahraga. Sebagai contoh diantaranya nanti gugur gunung, kerja bakti warga, tahlilan akbar, tadarusan, pemasangan iber-iber, kirap, napatilas, dan yang terakhir puncaknya tanggal 15 itu acara tertumpeng untuk disampaikan acara tertumpengnya ke Balai Montani, Satpol PP, Mustika, KUA, dan kelurahan-kelurahan tetangga kita sendiri. Kembali kepada rangkaian dalam rangka penetapan panitia pelaksanaan keselamatan desa. Saya dari RW 7 lah, cuman usul saya mungkin Bapak RW dan RT, karena di sini di kelurahan Agli itu sudah ada lembaga atau kelurahan, sementara keselamatan desa itu identik dengan adat. Maka usulan saya itu barangkali tidak perlu mekanisme pemilihan yang lama. Saya kira untuk panitia pelaksanaan keselamatan desa itu lebih baik dipegang oleh. Sehingga ini tadi sudah menjadi sebuah ketetapan bersama atas dasar musyawarah dan didampingi oleh para tokoh dan budayawan Kota Batu, sehingga kemarin kita sudah mengeluarkan surat keputusan lurah atas dasar rembuk. Saat itu ketua panitia kecamatan kelurahan adalah Pak Andri, ketua RW 1, dan Pak Samsu, ketua RW 7, dibantu dengan rekan-rekan dari pengelola wisata jaringan Ngaglik dan Karang Taruna. Acara adat keselamatan kelurahan. Dan di malam Selasa Kliwon tersebut kirim doa di Bunden Bama Sayu, di Bunden Bama Sridewi, di kelurahan, di ruangan lurah beserta stafnya, dan doa bersama yang ada di pendopo seperti tahun-tahun lalu. Dan adapun nanti sampai tengah malam pun itu napak tilas. Kemarin sudah banyak yang mengikuti, termasuk anak-anak muda Karang Taruna dan kelompok masyarakat ini, termasuk Bintang, ikut napak tilas jalan juang mengelilingi tapal batas Ngaglik, sehingga tahu ternyata Ngaglik ini batasnya di sini, kenapa begini dan lain sebagainya.
karena mungkin banyak yang belum tahu juga bahwasanya Tumben Banget Saya Sintung Taram adalah bedah kerawang di Allah tidak memperlahan tujuan yang dari Ahmad wa Taksilah saja berkali dengan sangat fatal saudara lalu bagi Nabi Abdul Hayat menjadi kaya dari kata kita sama tidak jadi Allahumma salama inna kaya hidup selama inna robbana salam wa qina jana daroban alaina daroban Allahumma kadang nanti wa afiat dan dijasa yang barakah dan berjuta dan kebenaran wa mahfiratan wa rahmat Allahumma arif alaika bi karatimah karena datang nana rahman kita Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu sekalian, saya Devi Muslimin mohon pamit undur diri dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, penyebutan gelar dan semua tamu undangan yang belum bisa saya ucapkan dan saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih atas kebersamaannya.